Pada hari proklamasi, tentara Jepang ingin merampas semua bukti dokumentasi foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut. Akan tetapi, fotografer Franz Mendur yang merekam detik-detik kemerdekaan itu berbohong kepada tentara Jepang. Ia mengatakan bahwa foto-foto dokumentasi itu telah diserahkan kepada barisan pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Mendengar hal itu, tentu saja Jepang sangat marah. Namun, Jepang tetap berhasil menyita foto yang diabadikan oleh Alex Mendur. Dua bersaudara dari keluarga Mendur ini yang mengabadikan momen penting proklamasi. Beruntungnya, bukti dokumentasi dan negatif film yang diabadikan oleh Franz Mendur ditanam di bawah pohon tepat di halaman kantor Asia Raja. Setelah Jepang pergi, momentum sakral proklamasi berhasil dipublikasikan secara luas hingga kita bisa nikmatinya sampai saat ini. Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sekitar 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi dilaksanakan, Bung Karno dalam keadaan kurang sehat. Beliau terkena gejala malaria yang mengakibatkan suhu badannya tinggi. Bung Karno kemudian diperiksa oleh dokter dan segera meminum obat agar kondisinya kembali pulih. Hal itu yang menjadi alasan Bung Karno tidak berpuasa. Tepat pukul 9, ia terbangun dari tidurnya dan bersiap untuk menemui Bung Hatta. Keduanya pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di serambi rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Bendera pusaka Sang Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati setelah ia dan keluarganya kembali ke Jakarta dari pengasingan di Bengkulu. Dari apakah bendera sakral itu dibuat? Yang mengatakan warna putihnya berasal dari kain spray tempat tidur dan warna merahnya dari kain tukang soto adalah hal yang tidak benar. Faktanya, berdasarkan buku catatan kecil bersama Bung Karno, dijelaskan bahwa Ibu Fatmawati mendapatkan kain katun merah putih tersebut sebagai pemberian dari Hairul Basri. Pada Oktober 1944, Hairul Basri yang merupakan seorang perwira Sendenbu, yaitu Departemen Propaganda Jepang, diperintahkan oleh atasannya, Kolonel Hitoshi Shimizu, untuk memberikan 2 blok kain kepada Fatmawati. Saat itu, Fatmawati sedang mengandung anak pertama. Rencananya, kain katun itu akan dibuat baju untuk anak pertamanya. Namun, Fatmawati berinisiatif menjahit kain katun merah putih itu menjadi bendera pusaka untuk dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Di bagian akhir naskah proklamasi selalu dibacakan tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini juga yang dilakukan Bung Karno saat membacakan naskah proklamasi pertama kalinya. Padahal pada naskah tulisan tangan Bung Karno tertulis tahun 05, bukan tahun 1945. Begitupun dengan naskah yang diketik oleh Sayuti Melik. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun 2605, tahun saat dibacakan naskah proklamasi. Pada saat itu, Indonesia masih dijajah oleh Jepang yang menggunakan kalender Jimmu. Perhitungan tahun Jepang ini dimulai ketika Kaisar Jimmu naik tahta pada tahun 660 sebelum Masehi. Sehingga tahun kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi. Tokoh proklamator Indonesia, Soekarno-Hatta, dianugerahi gelar sebagai pahlawan proklamator berdasarkan keputusan Presiden tahun 1986 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto. Gelar itu didapat 41 tahun setelah terjadinya momentum proklamasi. Naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno ternyata pada awalnya tidak disimpan oleh pemerintah. Namun, naskah asli tersebut disimpan dengan baik oleh wartawan sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia, Burhanuddin Muhammad Dyah. Ia menemukan draft asli proklamasi itu di dalam keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda. Soekarno awalnya menulis draft teks proklamasi pada selembar kertas putih yang disobek dari buku kecil. Setelah melalui proses perundingan, Bung Karno menyerahkan kertas tersebut ke Sayuti Melik untuk ditulis ulang menggunakan mesin ketik. Karena mereka telah memiliki teks proklamasi yang sudah rapih menggunakan mesin ketik, secaris kertas draft tadi dibuang ke tempat sampah. Secara tidak sengaja, Burhanuddin Muhammad Dyah menemukannya. Ia berperan penting dalam menyelamatkan arsip kemerdekaan Indonesia. Setelah menyimpannya selama 46 tahun, pada tanggal 29 Mei 1992, Burhanuddin Muhammad Dyah menyerahkan kembali draft asli proklamasi tersebut kepada Presiden Soeharto. Pada tahun 1924, lahirlah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman saat ia berusia 21 tahun.
pada saat diselenggarakannya Kongres Pemuda II tahun 1928, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum, bertepatan dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Semua yang hadir terpukau mendengarnya. Dengan cepat lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Indonesia Raya merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka. Namun, pencipta lagu itu, W.R. Supratman, tidak sempat menikmati hidup dalam suasana kemerdekaan. Ia tidak sempat mendengar lagu ciptaannya selalu dinyanyikan oleh setiap rakyat Indonesia. Bahkan akibat menciptakan lagu Indonesia Raya, ia selalu dicari oleh polisi Hindia Belanda. Pada awal Agustus 1938, W.R. Supratman ditangkap oleh Belanda karena lagu terakhirnya yang berjudul Matahari Terbit. Lagu itu dianggap sebagai wujud simpati kepada pemerintah Jepang. Sempat dipenjara di Surabaya, W.R. Supratman kemudian dibebaskan setelah Belanda tidak menemukan bukti bahwa dirinya bersimpati kepada Jepang. Setelah kondisi itu, kesehatannya semakin menurun dan W.R. Supratman meninggal dalam usia 35 tahun. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1938, 7 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia.